Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahwa Kaila. Sekarang kita telah memasuki bab 13, yaitu Controlling Access to File. Di sini kita akan mempelajari 9 materi. Yang pertama, Basic Linux Permission, 2 User Group, dan juga Other. Yang ketiga, Change Ownership. Yang keempat, Change Permission. Yang kelima, Execute Permission. Yang keenam, Review chmod. Yang ketujuh, chmod dengan number. Yang kedelapan, chown pada directory part 1. 9, chmod pada directory part 2. 1. Basic Linux Permission, yaitu ketika kalian memiliki permission git dan juga execute. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari ketiganya. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan ls, dan bisa kalian lihat di sini saya mempunyai file show.txt dan juga task.txt. Di sini saya akan ketikkan ls-l untuk melihat detail dari setiap file dan directory. Nah, di sini terdapat abjad ataupun huruf yang dimana masing-masing memiliki arti. Misalkan regular file, dia tidak diketahui oleh huruf D, sedangkan directory dia didahului oleh huruf D. Lalu apa maksud dari rwx ini? Jadi R di sini artinya itu read, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory. Lalu Y itu write dan X itu execute. Apa maksud dari read, dan juga execute? Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Jadi ketika kalian memiliki access right pada suatu file, berarti kalian bisa membuka file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses right pada directory, berarti kalian bisa lihat directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls ya. Selanjutnya, jika kalian memiliki permission write pada suatu file, berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut. Jadi kalian bisa menambahkan ataupun mengubah isi file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses write pada directory, berarti kalian bisa melakukan penambahan directory atau menghapus directory tersebut. Kemudian jika kalian memiliki akses execute pada directory, artinya kalian bisa masuk atau cd ke dalam directory user group and other. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan ls-l untuk melihat detail dari setiap file dan juga directory. Oke, jadi di sini terdapat abjad-abjad seperti drw, xr, dan juga terdapat nama, tanggal, serta keterangan file atau directory. Jadi di sini setiap file atau directory terdapat detail seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan detail-detailnya terlebih dahulu. Contoh, di sini pada desktop terdapat nama Zahwa. Ini maksudnya adalah user. Jadi directory desktop merupakan milik user Zahwa. Lalu sebelahnya ini merupakan grup. Jadi directory desktop ini milik grup Zahwa. Jadi siapa saja yang terdapat pada user Zahwa ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi misal ada user baru, contoh user text 2 ataupun text 3, maka dia akan masuk ke dalam grup Zahwa. Nantinya dia akan mendapatkan permission dan sama dengan grup Zahwa. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Jadi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada rwx, ini menandakan permission
untuk user. Lalu yang kedua ada strip XR, ini menandakan permission untuk grup. Lalu yang ketiga yaitu strip X, jadi dia merupakan permission untuk other. Jadi apa itu other? Other adalah user yang bukan user ataupun grup Java. Jadi siapa saja dia akan mendapatkan permission strip X, dan ketiga bagian tersebut dapat kita ubah semua pada video selanjutnya. Ownership. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Langsung saja kita buka terminal, kemudian ketikkan ls. Di sini saya memiliki dua file, yaitu show.txt dan juga task.txt, yang mana jika saya lihat detailnya maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user Java atau user yang saya gunakan sekarang. Di sini saya akan coba membuat file baru dengan nama ownership.txt. Kita ketikkan touch ownership.txt. Jika kita ls-l, maka file tersebut masih menjadi milik user. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file owner.txt bukan milik Java lagi ya. Kita akan membuat user baru. Caranya kita masuk ke dalam root, kita ketikkan su, kemudian ketikkan command sudo add user, kemudian new owner, lalu enter. Nah, di sini dia meminta password baru, kita masukkan password barunya. Di sini dia meminta password baru, kita masukkan passwordnya. Kemudian untuk perintah selanjutnya saya akan enter saja. Lalu ini ketik y. Sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita ketikkan cd titik-titik, lalu saya ls, maka akan terdapat user baru yaitu new owner. Saya akan coba masuk dulu ke user Java lagi. Kita ketikkan cd Java, lalu ls-l. Sini saya akan membuat file ownership. Ini kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita harus masuk dulu ke dalam user new owner. Kita ketikkan su new owner. Oke, kita coba lihat pada home directory kita. Kita ketikkan di titik-titik, lalu kita ketikkan ls-l. Nah, bahwasannya user new owner ini berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner, berarti dia terhitungnya other. Untuk mengakses file ownership, jika kita masuk lagi ke dalam user root, kita ketikkan su, lalu masuk ke user Java, kemudian saya akan coba ketikkan command nano ownership.txt, maka tulisannya adalah untable, atau kita tidak bisa melakukan splitting di sini. Di sini saya akan coba ketik coba 1, kemudian zrlx, lalu y, maka permission is denied, saya exit saja. Caranya kita masuk ke dalam user root, kita ketikkan su. Sekarang akan kita coba lagi, kita ketikkan command nano ownership.txt. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan coba 1, lalu coba 2, kemudian zrlx, lalu y. Oke, sekarang sudah bisa ya. Kita coba lihat dengan command set ownership.txt, dan bisa kalian lihat di sini sudah muncul ya file yang saya buat tadi. Kita ketikkan ls-l lagi. Bisa kalian lihat bahwasannya hanya kepemilikan user new owner saja. Jadi yang bisa melakukan perubahan, dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read saja. Jadi siapa saja yang
berada pada grup new owner atau other, dia hanya bisa melakukan permission read. Kita coba masuk ke dalam user Java atau user kalian. Lalu kita coba untuk mengetik komen nano ownership.txt. Nah, pastinya dia bisa terjal dengan dan tidak mendapatkan akses. Change permission. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Langsung saja kita masuk ke terminal, kemudian ketikkan ls-l. Sebelumnya kita telah buat receipt.txt dan di sini permission.txt ini milik user dan grup Java, dan user Java hanya bisa melakukan read dan write, dan grup atau other hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian grup itu dia bisa melakukan write saja. Siapa saja yang berada pada grup Java, dia bisa melakukan write dengan cara kita ketikkan perintah chmod lalu g+w, kemudian nama filenya yaitu permission.txt. Maksudnya adalah kita akan mengganti permission group ini ditambahkan permission write. Jadi nanti bukan strip r strip lagi, tetapi menjadi rw strip lalu enter. Kemudian kita ls-l. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi rw strip. Jadi siapa saja yang berada di grup Java, dia bisa melakukan read. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup Java, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk dulu ke dalam root, ketikkan su lalu masuk ke home root dengan komen cd titik-titik. Jadi di sini saya akan menambahkan user new owner masuk ke user Java, sehingga nanti bisa mengakses permission.txt. Jadi perintah yang digunakan untuk sudo usermod min a kecil kemudian g besar lalu nama grupnya dan user yang akan dimasukkan. Jadi new owner, kemudian saya akan mencoba masuk terlebih dahulu ke dalam user root. Kita ketikkan su. Sekarang saya akan coba ketikkan perintah nano permission.txt. Oke, jadi ini bisa ya. Lalu kita coba tulis angka 1 kemudian angka 2 lalu enter, dan juga 3 lalu ctrl x dan y, kemudian enter. Berarti sekarang kita menempatkan akses write. Lalu bagaimana jika akses r-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam user Java, kemudian ls-l. Saya akan coba menghilangkan write pada permission. Jadi user yang berada di grup Java dia tidak akan mendapatkan akses write. Langsung saja kita ketikkan komen chmod g min y lalu permission.txt. Kemudian kita ketikkan ls-l untuk melihat apakah pada permission masih ada white pada bagian grup. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada word pada grup ya, jadi hanya aksesoris saja. Kita coba tes pada user new owner. Kita ketikkan su new owner, lalu kita coba ketikkan perintah nano permission.txt. Maka dia akan muncul untrouble. Sekarang kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner berada pada grup Java, sedangkan grup Java itu tidak diizinkan untuk meng-write pada file permission. Di sini saya akan coba kemudian ctrl x lalu y dan enter, maka permission ls dimana saya ctrl x lalu n.
Kemudian kita ketikkan perintah ls-l, dan di sini bisa kalian lihat di sini pada permissionnya berada pada grup, jadi tidak bisa wait execute permission. Jadi permission execute itu jika kita menggunakan pada file, berarti kita bisa running file tersebut. Dan jika permission execute pada ada direktorinya, berarti kita bisa masuk ke dalam direktori tersebut. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, artinya dia bisa melakukan running to file dan bisa masuk ke dalam direktori. Oke, langsung saja masuk ke terminal, kemudian ketikkan ls-l. Bisa kalian lihat di sini saya memiliki user Java dan juga user new owner. Dan pada defaultnya seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Java. Misal di sini saya masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan su new owner. Kemudian saya coba masuk ke dalam Java. Kita ketikkan cd Java dan bisa kalian lihat di sini permissionnya itu denied. Kenapa? Karena pada bagian other atau group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu bagaimana cara agar kita bisa masuk ataupun user lain bisa masuk ke dalam direktori Java? Caranya adalah kita masuk ke dalam user kita, ketikkan su, dan di sini kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute dan juga write. Di sini kita ketikkan komen chmod g plus x Java. Jadi di sini kita menambahkan permission execute pada bagian grup di user Java. Lalu saya juga akan menambahkan other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Java dengan komen chmod o plus x Java. Kemudian saya juga akan menambahkan permission write pada ataupun saja. Di sini kita ketikkan perintah chmod o plus w lalu Java, dan saya juga akan menambahkan permission write pada grup. Kita ketikkan komen chmod g plus w Java. Kemudian kita coba lihat ls-l, maka other dan juga group bisa melakukan read, write, dan juga execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute. Di sini kita coba ketikkan su new owner, maka sekarang kita bisa masuk. Kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada direktori, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan group. Kita masuk dulu ke root, kita ketikkan su, kemudian ketikkan komen chmod g min x Java dan juga chmod o min x Java. Jadi other dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kemudian kita ls-l, dan bisa kalian lihat di sini dia tidak akan mendapatkan permission execute. Di sini saya akan coba masuk dalam user Java. Kita ketikkan su Java karena hanya user Java saja yang memiliki permission execute. Lalu saya masuk ke user Java, kita ketikkan cd Java, kemudian ls. Jadi misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file .txt. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.sh. Kita ketikkan komen touch c.sh. Nah, di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh. Saya ketikkan nano.sh. Di sini saya akan ketikkan echo
kemudian tanda kutip hello, world, kemudian ZRL X, lalu Y. Di sini akan masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan comment su new owner. Nah, untuk apakah saya bisa merunning file c.sh, yaitu dengan menggunakan comment .c.sh, maka di sini permissionnya denied karena saya tidak memiliki permission execute. Untuk directory saya akan masuk ke dalam root. Untuk memberikan permission execute pada file c.sh, caranya kita ketikkan comment chmod u plus x c.sh. Karena user yang akan kita berikan permission execute, kemudian saya akan masuk lagi ke user Java dan saya akan execute c.sh dengan menggunakan comment .c.sh. Oke, sini berhasil muncul ya hello world-nya. Review chmod. Oke, jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana komen chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root. Kita ketikkan su kemudian ls min l. Nah, jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission di video sebelumnya. Kita sempat mengubah definisi user group ataupun order. Jadi kalian harus ingat ya, kalau ch-nya ada u plus r, itu berarti kita menggunakan ada user. Begitupun seterusnya. Di sini pada directory stop itu user bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan grupnya hanya bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada di sini dia hanya bisa execute saja. Jadi kalau huruf U itu berarti user, dan jika huruf G itu artinya grup, lalu huruf O itu order. Dan misalkan kalian ingin permission pada suatu directory itu bisa menggunakan lambang minus. Jadi misalkan chmod g min x dokumen, berarti di sini kita akan menghilangkan permission execute pada grup. Jadi kalau misalkan huruf R artinya read dan huruf Y artinya write, lalu huruf X artinya execute, dan jika ada lambang D di depan itu menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. Chmod dengan number. Di sini saya akan membahas chmod dengan number, yang mana ini bisa memudah kita dalam memberikan permission. Saya ketikkan su terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi jika kita ingin memberikan permission execute, berarti angkanya itu 1, jika write angkanya itu 2, dan jika read itu angkanya adalah 4. Contoh di sini saya akan membuat file dengan touch. Kita ketikkan perintah touch nomor permission.txt lalu ls min l, dan bisa kalian lihat pada number.txt ini user hanya mendapatkan permission read dan juga write saja. Kemudian group dan juga order hanya read saja. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses dan group mendapatkan akses read dan juga execute. Lalu ada mendapatkan akses read dan juga write. Maka komen yang digunakan adalah chmod, kemudian angkanya 756, lalu nama filenya yaitu number permission.txt. Lalu apa sih maksud dari angka ini? Jadi di sini angka yang pertama ini mendefinisikan permission untuk user, lalu
yang angka kedua ini mendefinisikan untuk grup dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk set. Jadi kenapa angka 7 itu? Karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt. Jadi saya mengkalkulasikan seluruh dari sisi angka yang ini. Loh, kenapa bagian grup itu angkanya 5? Itu karena saya ingin memberikan permission write dan juga read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga write, itu hasilnya adalah 5. Dan angka 6 pada order, karena saya akan memberikan permission read dan juga write saja, lalu saya ls-l, dan di sini permissionnya sudah berubah ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx pada user, sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi, tetapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah. Jika kita ingin memberikan read dan juga write saja, maka kita menjumlahkan angka read dan juga write, yaitu 6. Jika kita ketikkan komen chmod 656 lalu number permission.txt, kemudian kita coba cek ls min-l, maka permissionnya sudah berubah ya. chown pada direktori part 1. Pada materi ini saya akan membahas chown pada direktori. Saya coba ls. Di sini saya sudah mempunyai direktori yaitu dir2, dan jika saya ls dir2 maka dia tidak akan menampilkan apapun ataupun kosong. Lalu saya akan masuk ke dalam dir2. Kita ketikkan cd dir2, kemudian saya akan membuat direktori baru dengan mkdir. Kita ketikkan komen mkdir dir2, kemudian saya masuk ke dalam dir2 dan akan dir4 dengan menggunakan absolute pet. Kita ketikkan komen mkdir dir3/dir4. Oke, lalu kita ketikkan ls dir3, maka dia akan muncul dir desainnya. Lalu kita titik, kemudian ls min-l, maka di sini hak kepemilikannya dir2 itu masih menjadi milik Zahwa. Di sini saya akan mengubah hak kepemilikan menjadi user new owner. Caranya kita masuk ke dalam root, lalu masuk ke home direktorinya root. Kita ketikkan cd titik-titik lalu ls, maka terdapat new owner. Selanjutnya saya akan masuk ke user, lalu masukkan perintah chown, lalu nama usernya yaitu new owner, kemudian nama grupnya juga new owner, kemudian dir2. Lalu saya cek dengan ls min-l, maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner. Kemudian kita masuk ke dir2, ketikkan cd dir lalu ls min-l. Jadi di sini terdapat dir2 yang user grupnya masih milik user Zahwa. Memangnya kita bisa mengubah. Sini saya akan mengubah hak kepemilikan menjadi owner, new owner. Nah, agar lebih mudah untuk mengubah isi dir, kita ubah dulu kepemilikan new owner seperti di awal, yaitu user dan grupnya itu milik Zahwa. Kita ketikkan cd titik-titik, kemudian kita masukkan komen chown Zahwa titik-titik, dan lalu Zahwa lagi dan dir lalu ls min-l, maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik user Zahwa. Selanjutnya kita masuk komen chown min-r besar lalu new owner, kemudian titik 2 new owner lagi dan dir, kemudian ls min-l, dan kita bisa melihat maka bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi user new owner ya. Kemudian kita masuk ke dir2, kita tekan cd dir2 lalu ls min-l,
Maka di sini dir 3-nya sudah menjadi milik user new owner. Lalu kita coba masuk ke dalam dir 3. Kita ketikkan cd dir 3, kemudian ls-l, maka kepemilikan dir 4 akan menjadi milik new owner juga. Chmod pada directory part 2. Sekarang kita akan mencoba mengubah directory pada permission. Nah, di sini saya akan membuat directory dengan perintah mkdir dengan nama chmod test. Kita ketikkan mkdir chmod test dan ketika saya ls-l maka dia sudah ada ya. Di sini hak kepemilikannya adalah milik user Java. Dan kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada grup gitu, juga dengan author. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam user root untuk menghapus permission execute pada user. Di sini kita akan menggunakan chmod menggunakan command chmod user min x kemudian chmod test. Kemudian saya akan menambahkan read pada grup dengan menggunakan command chmod group plus write chmod test. Begitu juga dengan author, yaitu chmod o plus b chmod test. Lalu kita coba ls-l, maka di sini dia akan berubah permissionnya, Ini dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.